menghukumi sebuah kejadian bahwa itu adalah tanda hari kiamat, itu boleh saja, tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Iya. Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Sekarang ada sebagian orang ya di masa ini. Ya, mungkin saya akan baca sebagian contoh-contoh ya dari ustadz-ustadz akhir zaman ini. Bagaimana bentuk mereka menghukumi sesuatu. Dia katakan ini hadits Nabi berucap seperti ini. Ini tanda hari kiamat seperti ini. Tanda hari kiamat seperti ini. Ya, ketika tampak kesalahannya, ditegur akan kesalahannya, dia berkata, tidak boleh saya disalahkan. Ya, para sahabat juga memahami seperti itu. Para sahabat juga menghukumi nas-nas tentang hari kiamat. Nah, di sini saya ingin beri sedikit penjelasan hal yang dengannya kita bisa mempelajari fikih para sahabat di dalam memahami hadits-hadits seputar apa? Fitnah-fitnah. Iya. Bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dasar mereka di dalam memahami hadits-hadits seputar fitnah itu dasarnya adalah keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya, keimanan kepada perkara yang gaib. Itu dibangun di atas kaidah tetap di kalangan para sahabat. Jelas ya? Karena itu hari kiamat bagi mereka, tanda-tandanya bagi mereka, kalau misalnya mereka lihat, itu menambah mereka di dalam beribadah. Menambah mereka dalam apa? Menambah mereka di dalam beribadah. Ya, seperti misalnya, dan ini kadang disebutkan juga oleh sebagian manusia di masa ini, tapi mereka tidak mengerti fikih dari ucapan Ibnu Abbas ini. Katanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan sebelumnya diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam tafsir beliau. Iya. Dan datang juga di Mustadrak Al-Hakim dari jalur Abdullah bin Abi Mulaika, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, "Lam anamil bariha." Tadi malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ibnu Abbas bercerita, kalau orang-orang berkata, sudah tampak bintang dudzanab, bintang yang memiliki ekor. Ya. Bintang yang memiliki ekor. Maka saya menyangka bahwa ad-dukhan qad taraq. Ya. Itu bahasanya menyangka bahwa ad-dukhan, asap itu sudah apa? Sudah datang. Sudah mulai datang. Maka semalam suntuk sampai pagi saya tidak tidur, kata Ibnu Abbas. Tidak tidur apa? Melamun-melamun aja begitu. Nah ini beliau ketika muncul hal tersebut, ya, hal-hal yang seperti itu terjadi pada orang-orang salih. Bukan cuma di masalah hari kiamat saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada mendung yang sangat kelam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berubah wajahnya menjadi khawatir. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata beliau, ada sekelompok manusia dibinasakan oleh Allah dengan tanda mendung datang kepada mereka. Iya, jelas ya? Dan itu disebut di surah Al-Ahqaf. Iya. Itu membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi takut. Jadi melihat dari fenomena alam, iya. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat bulan purnama. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama ini. Kalian melihat Allah jelas, terang, sebagaimana kalian terang juga melihat bulan itu. Jelas ya? Nabi beri pelajaran dari apa yang dilihat, disaksikan. Dan itu betul. Itu muhkam dari keimanan seorang muslim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih-gantian siang dan malam terdapat ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati.
Ini datang sebagian manusia, ya. Dia ambil petikan-petikan, hal yang tidak ada gunanya. Ya. Sekarang peneliti sudah menyebutkan ada meteor yang sangat dahsyat, sangat besar, lebih besar dari bumi. Sekarang menuju ke bumi. Ini kalau terjadi, maka dari sini terjadi arah nanti asap segala macam. Analisa tidak ada gunanya. Jelas ya? Untuk apa dipahami seperti itu? Diketahui. Tunggu saja kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Sekarang dia analisa seperti itu, untuk apa dia analisa? Kalau dia ingin takut mengingat Allah, baca surah Ad-Dukhan tiap hari. Kamu baca Al-Quran, itu baru benar. Ini dengar penelitiannya dari lembaga ini, penelitian lembaga ini, dan kadang kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Ini kita mau bahas lagi sama mereka. Kalian itu cara menerima berita dari mana sumbernya? Kita itu menerima berita ada dasarnya. Sumber pemberitaan itu tidak boleh diterima kecuali dari orang yang terpercaya. Dan dari syarat orang terpercaya dia adalah seorang muslim. Jelas ya? Itu di kaidah pemberitaan di dalam agama. Ini sudah melanggar berbagai ketentuan gara-gara terlalu berambisi menafsirkan kejadian-kejadian apa? Akhir zaman. Yang aneh bin ajaibnya lagi, ya. Kejadian asap-asap yang berada di mana? Di Sumatera, di Kalimantan. Itu sudah tanda dekat. Sampai ada yang meramalkan besok Ramadan ini, hati-hati antum ya. Ramadan tahun depan katanya. Ya. Itu dikhawatirkan. Itu sudah keluar dukhan itu. Jelas ya? Ini orang-orang tidak ada fikihnya. Kalau dia baca hadits Ibnu Abbas itu tadi, asar Ibnu Abbas itu melihat sesuatu di langit. Karena asap itu tanda hari kiamat terkait dengan langit, tidak ada hubungannya dengan bumi. Mau terbakar hutan di mana-mana, tidak ada kaitannya dengan itu. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan, Yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Hari tatkala langit mendatangkan asap yang sangat dahsyat. Ya. Jelas ya? Dikatakan langit yang mendatangkan, bukan bumi. Bukan kebakaran hutan, dipastikan itu. Ya kalau dibilang kebakaran hutan itu sudah menyelisih apa? Nas Al-Quran. Sudah menyelisih Nas Al-Quran. Karena itu mendudukkan nas-nas, kejadian-kejadian kalau didudukkan dengan kejadian boleh saja, tapi ada ketentuannya. Ada makna yang diinginkan di belakang itu. Makna yang diinginkan di belakang tersebut. Jangan menipu orang. Oh saya pengen mengingatkan manusia dengan hari kiamat. Baik, kita berbaik sangka. Kamu ingin kebaikan. Ya. Mengingatkan orang. Tapi ada hal yang tidak masuk akal. Tanda-tanda hari kiamat dipakai untuk menghantam pemerintah. Ya. Dipakai untuk menyikat orang tertentu. Jelas ya? Tanda-tanda hari kiamat juga dipakai untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ini juga saya baru tahu juga ini. Ya. Ya. Jadi yang biasa cerita-cerita akhir zaman ini ternyata dia punya program rahasia. Ya. Ada program rahasianya. Jadi karena sudah terlalu banyak cerita tentang akhir zaman ini, makanya banyak orang yang mulai katanya minta supaya dibangunkan kampung akhir zaman. Nah, jadi proyek akhirnya. Ya, kampung akhir zaman. Ya, Masya Allah. Sudah ada sebuah tanah di Garut, ya, 1.900 meter persegi, mau dibuat kampung kurma akhir zaman katanya. Tapi hanya terbatas 50 peminat saja. Ya, 50 peminat. Ini hal-hal yang nggak bagus ya. Jangan bicara ya, tentang kejadian-kejadian akhir zaman, ujung-ujungnya hanya kembali kepada hal yang seperti itu. Niatnya yang pertama tadi mengingatkan manusia dengan akhirat. Itu akan menjadi buruk nanti. Dengan urusan-urusan apa? Urusan-urusan bisnis seperti itu. Iya. Baik. Karena itulah di sini saya ingin lebih perjelas ya terkait dengan masalah bagaimana ketentuan mendudukkan hadits-hadits atau ayat-ayat seputar kejadian akhir zaman ya, didudukkan untuk kondisi dan kejadian tertentu. Ya, ini ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ada syarat dan ketentuan yang hendaknya diperhatikan di sini.
Iya. Baik, yang pertama dari ketentuan dan syarat adalah seorang di dalam berdalil untuk kejadian akhir zaman, dia hendaknya terbatas pada nusus syar'iyah, pada nas-nas syar'i. Kalau dia katakan akan terjadi begini, akan terjadi begini, harus ada nasnya. Al-Quran atau hadits, tanya. Mana ayatnya? Mana haditsnya? Iya. Mana haditsnya tentang hal tersebut? Iya. Jangan berkata, oh itu kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan itu menurut versi siapa? Cara memanahnya dengan cara pandangan apa? Jelas ya? Jadi kalau bertanya tentang kejadian-kejadian hari kiamat, atau dia katakan ada kejadian hari kiamat, maka harus dia pastikan ada nasnya dulu. Ada nasnya dari Al-Quran maupun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini sudah lengkap. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim? Bukankah sudah cukup bagi mereka wahai Nabi Muhammad? Ya. Kami turunkan kepada mereka sebuah kitab, yang kitab ini telah ditilawah untuk mereka semuanya. Iya. Jadi kitab itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Iya. Baik. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, lam yaqussa fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Abi Bakr wala Umar wala Uthman, innama kana al-qasas zaman al-fitnah. Kata Ibnu Umar, ini perhatikan ya, cara para sahabat itu mengingatkan kejadian-kejadian. Jadi Ibnu Umar ini radhiyallahu taala anhu sahabat muda. Beliau dapati kehidupan Nabi. Beliau hidup di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sampai selesai Khulafaur Rasyidin 4. Semuanya dihadiri oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar juga menghadiri masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kejadian-kejadian terjadi di masa itu. Ibnu Umar menghadiri masa pemerintahan anaknya Yazid, masa pemerintahan anaknya lagi Muawiyah bin Yazid. Ya. Kemudian masa pemerintahan Marwan bin Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair, dihadiri semuanya oleh Abdullah ibn Umar. Dan di masa Abdullah bin Umar banyak tukang kisah. Tukang kisah. Kisah. Banyak sekali. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, kata Ibnu Umar, kisah itu tidak pernah dikisahkan di masa Nabi, tidak pula di masa Abu Bakar, tidak pula di masa Umar, tidak pula di masa Uthman. Kisah-kisah itu mulai dikisahkan di masa fitnah-fitnah. Itu orang mulai masuk ke kisah-kisah. Bukan lagi ayat Al-Quran yang dibaca, bukan lagi hadits Rasulullah yang dibaca. Sudah kisah-kisah yang dia. Karena dia berada di masa fitnah. Jelas ya? Kalau di masa istiqomah dahulu, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena itu kaidahnya di dalam pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang dipegang oleh para as-salaf, oleh para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, itu harus bersumber dari nas. Bersumber dari nas. Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, saya perlu ingatkan ya bahwa nasnya harus dipastikan. Kalau dia hadits harus dipastikan. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar pendalilannya. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-istidlal bima la tu'lamu sihhatuhu la yajuzu bil ittifaq. Berdalil dengan sesuatu yang kesahihan, keabsahan sesuatu ini tidak diketahui, itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Fainahu qaulun bila ilm. Karena itu ucapan tanpa ilmu namanya. Wa huwa haramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan kata Syekhul Islam, dia adalah haram berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah dan dari apa? Kesepakatan ulama. Dari kesepakatan ulama. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah,
Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di muqaddimah sahihnya. Iya. Rasulullah bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhib." Bisa juga dibaca yura annahu kadhib, fa huwa ahadul kadhibin. Bisa juga dibaca fa huwa ahadul kadhibain. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadits. Hadits ini dia duga dusta. Atau hadits ini dia yakini dusta. Bisa diartikan begitu karena dua riwayat ya. Maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Bisa juga diartikan dia adalah salah satu dari dua pendusta. Dari dua pendusta. Iya. Jadi harus dipastikan itu nas berasal dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi pastikan nasnya. Dipastikan keabsahan dari nas tersebut. Ya. Itu berada dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia hadits, dia pastikan haditsnya sahih. Dia pastikan haditsnya apa? Haditsnya sahih. Dan tidak boleh berdalilkan dengan hadits lemah di pembahasan ini. Sebab ini pembahasan gaib, pembahasan akidah, pembahasan akidah. Dia harus pastikan di dalam hal tersebut. Ada sebagian orang bercerita panjang lebar bagaimana hadits dhaif itu bisa dipakai katanya. Ya. Itu pendapat sebagian ulama, bukan kesepakatan. Bahkan para ulama yang membolehkan beramal dengan hadits lemah itu memberi syarat-syarat dan ketentuan. Ini orang-orang yang memakai hadits-hadits lemah ini dalam fadail amal sekalipun dia tidak bisa menerapkan ketentuan itu. Mau saya sebut sebagian ketentuannya. Sebagian ketentuannya pertama haditsnya dhaifnya tidak terlalu dhaif, tidak terlalu lemah. Sekarang dari mana dia tahu ini dhaif, sangat dhaif, tidak terlalu dhaif, dari mana dia tahu? Itu bukan kelas dia untuk itu. Itu kelasnya para ulama ahli hadits yang bisa mengukur. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya untuk hal tersebut. Terus yang kedua, hadits yang lemah ini itu masuk di dalam kaidah umum di dalam syariat. Ada kaidah umumnya. Bukan dia adalah perkara datang sendiri, perkara baru. Jelas ya? Nah, kalau dia tidak masuk di kaidah umum, tidak boleh diceritakan. Terus jangan dipastikan bahwa Nabi yang berucap seperti itu. Iya. Jadi maksud saya di sini saya ingin mengingatkan bahwa memastikan bahwa hadits yang dipakai kalau dia memakai hadits itu berasal dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hadits yang apa? Hadits yang sahih. Misalnya ada yang berkata ketika dukhan itu keluar, itu dukhan itu asap itu 40 hari 40 malam. Tanya dalilnya apa? Mana nasnya? Dalam Al-Quran tidak disebut waktu. Kalau ada hadits bawakan haditsnya. Itu ada betul di ucapan Imam Nawawi rahimahullah di syarah. Iya. Tapi itu diperlukan dalil. Apa dalilnya akan hal tersebut? Ini terkait dengan apa? Kejadian hari kiamat. Iya. Kejadian ada kaitannya dengan perkara gaib, perlu dipastikan tentang nas di dalam masalah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Di antara ketentuannya juga seorang itu harus memastikan makna nas yang dia pahami. Ya, bahwa maknanya memang sudah seperti itu. Maknanya sudah seperti itu. Baik. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari tanda hari kiamat, yataqarabuz zaman. Masa itu akan semakin dekat. Masa itu menjadi sangat dekat. Apa artinya yataqarabuz zaman? Menjadi dekat masa itu, berdekatan. Ya. Zaman ini menjadi sangat dekat. Itu ada sekitar 7 penafsiran di kalangan ulama dalam menafsirkan makna hadits. Jelas ya? Maka nasnya harus dia pastikan dulu apa maknanya nas itu. Jangan sampai dia sudah arahkan ke sebuah makna ternyata tidak cocok di situ. Tidak ada ulama yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Jelas ya? Atau seperti Nabi menyebutkan tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya.
Apa artinya di sini? Budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama ada yang berkata perbudakan akan tetap ada hingga hari kiamat. Iya. Dan itu sudah berlalu perbudakan di masa dahulu. Ada budak-budak, saking banyaknya budak, sebagian budak melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ya, karena di hukum perbudakan, kalau seorang budak itu hamil dari tuannya, maka anak yang dia lahirkan itu adalah putra tuannya, bukan dihitung kepada ibunya. Makanya dia hukumnya merdeka, bukan budak. Nah, karena dia merdeka, dia seperti tuan dari apa? Ibunya sendiri, kan begitu. Nah, itu satu penafsiran. Ada menafsirkan bahwa maksudnya akan banyak kedurhakaan. Banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Sehingga ibunya itu seakan-akan budaknya. Jelas ya? Ada yang menafsirkan seperti itu. Baik, jadi penafsiran itu dilihat apa penafsiran ulama di dalam nas tersebut. Baru dicocokkan. Iya, baru dicocokkan.